Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Ananda semuanya, dan salam sejahtera untuk kita. Berjumpa kembali bersama Pak Eko Susanto di pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 dengan materi yang tentu saja berbeda dengan kelas 10 yang lalu. Pertama-tama, Bapak ingin mengucapkan kembali selamat atas kenaikan kelas Ananda semua di kelas 11 ini. Dengan harapan semoga di jenjang yang baru ini Ananda semua bisa berkarya lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Di pertemuan pertama kita akan membahas materi yang berjudul Lahirnya Kolonialisme dan Imperialisme yang tertuang dalam KD 3.1 dan 4.1, di mana indikator utamanya adalah menganalisis perubahan dan keberlanjutan peristiwa sejarah masa penjajahan hingga proklamasi dan proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa barat di Nusantara. Sebelum membahas lebih dalam tentang kolonialisme dan imperialisme, Bapak ingin bertanya, apa sih kolonialisme itu? Ya, kolonialisme adalah sebuah paham yang berkembang sebagai akibat dari perubahan sosial budaya yang terjadi di Eropa. Karena keinginan untuk mendapatkan bahan mentah secara murah dan banyak, membuat orang-orang Eropa menempuh pelayaran samudra hingga berbagai belahan dunia. Ada yang tahu bendera negara mana saja ini? Yang pertama ini adalah bendera negara Portugis. Yang kedua, bendera negara Spanyol. Yang ketiga, bendera negara Inggris. Dan yang terakhir, bendera Belanda. Nah, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Nusantara itu diawali oleh keempat negara Eropa ini. Ada Spanyol, Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Mereka mencari negara-negara jajahan yang dikenal dengan mutiara hitam dari timur. Awalnya mereka belum tahu di mana asalnya mutiara hitam ini. Ada yang tahu istilah mutiara hitam itu dirujuk untuk apa? Ya, mutiara hitam itu istilah lain bagi rempah-rempah. Saking pentingnya rempah-rempah ini membuat harganya lebih mahal daripada emas. Luar biasa hebat ya. Tentu saja harga mahal ini setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka para penjelajah untuk mendapatkannya. Ini salah satu peta jalur pelayaran bangsa Eropa. Dilihat dari garis-garisnya, keempat negara ini melintasi jalur yang berbeda. Ini terjadi agar tidak terjadi bentrokan antar mereka. Namun, karena bumi itu bulat, pada akhirnya mereka bertemu juga di satu wilayah, yakni Nusantara. Bicara soal penjelajahan samudra, apa aja sih latar belakang utamanya? Ada 6 poin utama yang telah Bapak ringkas. Pertama, kisah perjalanan Marco Polo dengan seorang pedagang dari Venesia. Karena kisahnya yang menginspirasi orang-orang Eropa ini dalam menemukan wilayah-wilayah baru yang kaya akan sumber daya alamnya, membuat bangsa Eropa tergiur untuk melakukan hal serupa. Yang kedua, lahirnya paham merkantilisme. Pergeseran sosial budaya yang terjadi di Eropa menuntut orang-orangnya untuk bisa bertahan hidup, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia, serta memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh sebabnya, mereka berupaya mencari dunia baru untuk menjadikannya sebagai daerah-daerah koloni yang dapat diambil kekayaannya. Ketiga, jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani 1453. Konstantinopel dulu sebagai pintu utama Eropa untuk memperoleh rempah-rempah dari wilayah Asia secara murah. Namun, karena berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani, otomatis nih bangsa Eropa yang menjadi musuh utama mereka diboikot aksesnya, dan harga rempah pun jadi melambung tinggi bagi orang-orang Eropa.
Keempat, revolusi industri dan penemuan di bidang iptek. Serangkaian penemuan kompas, peta, teknologi perkapalan dengan mesin canggih, ilmu astronomi, dan teori-teori penting lainnya seperti heliosentris membuat kemudahan-kemudahan bagi bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahannya di lautan lepas. Hal ini menjadikannya orang-orang Eropa semakin mantap untuk melakukan penjelajahan samudra karena didukung oleh teknologi-teknologi canggih tadi. Kelima, dorongan melanjutkan perang salib atau istilah lainnya Reconquista. Reconquista merupakan rangkaian misi balas dendam atas kekalahan bangsa Eropa dalam peperangan terhadap Bani Utsmani, memperebutkan Konstantinopel. Hal ini menjadikan orang Eropa siap menghabisi umat Islam dimanapun demi membalaskan dendamnya. Keenam, semangat 3G. Ada yang tahu 3G itu apa? Ya, Gold, Glory, dan Gospel. Dari semua latar belakang yang telah disebutkan tadi, 3G ini merupakan simbol utama yang mewakili semua karena emas, kejayaan, dan misi penyebaran agama membuat Eropa semakin bersemangat melakukan penjelajahan samudranya. Kira-kira siapa aja sih aktor utama di balik penjelajahan samudra bangsa Eropa ini? Pertama, kita bahas tentang Portugis. Bangsa Portugis yang berupaya menemukan jalur menuju Indonesia yang pertama adalah Bartolomeus Dias. Ia berlayar meninggalkan Portugis pada tahun 1481 sampai 1487 dengan menyusuri pantai barat Afrika. Pelayarannya terhenti di ujung selatan benua Afrika karena terkena serangan badai. Awalnya tempat itu diberi nama Tanjung Badai oleh Bartolomeus Dias. Namun, oleh Raja Portugis, namanya diganti menjadi Tanjung Harapan dengan harapan orang-orang yang akan melanjutkan pelayarannya dapat melanjutkan menemukan dunia baru. Yang kedua, ada Vasco da Gama. Tahun 1497, Vasco da Gama diperintahkan oleh Raja Portugis Manuel I untuk melanjutkan pelayaran Bartolomeus Dias. Mereka melalui jalur Tanjung Harapan, pantai timur Afrika, Laut Merah, Calicut, India, tahun 1498. Di wilayah Calicut, Vasco da Gama berhasil membangun kantor dagang dengan dilengkapi benteng pertahanan, tanda bahwa wilayah itu dikuasai Portugis. Maka dipasang patok batu padro atau batu dengan lambang bola dunia. Vasco da Gama juga diangkat menjadi penguasa di wilayah tersebut oleh Raja Spanyol. Dari India, bangsa Portugis mengirim ekspedisi ke Malaka mengikuti jalur para pedagang Islam yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Mereka tiba di Malaka tahun 1511. Dari Malaka, Alfonso mengirim Antonio de Abreu dan Francisco Serrao melakukan ekspedisi untuk mencapai pusat rempah-rempah dunia di Maluku. Mereka mendarat di Ternate tahun 1512. Yang kedua, Spanyol. Orang pertama yang melakukan penjelajahan samudra dari Spanyol adalah Christopher Columbus tahun 1451 sampai 1506. Columbus dianggap sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Christopher Columbus ini melewati jalur yang lain dari yang dilakukan oleh Portugis dan sampai di benua Amerika. Awalnya Christopher Columbus mengira benua Amerika ini adalah negara India.
Makanya orang-orang yang ditemui di Amerika disebut dengan suku Indian. Yang kedua ada Ferdinand Magelhaens tahun 1519. Ekspedisi ini disertai oleh Juan Sebastian Elcano melalui jalur yang dipakai oleh Columbus. Ekspedisi kemudian mendarat di ujung selatan benua Amerika, Selat Magelhaens, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan mendarat di Kepulauan Masava, Filipina. Oleh karena Magelhaens terbunuh di Filipina, pada akhirnya penjelajahan dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Sebastian Elcano memimpin rombongan yang selamat bergerak ke arah selatan dan mendarat di Tidore. Yang ketiga, Inggris. Kedatangan bangsa Inggris di Kepulauan Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish tahun 1579. Francis Drake dan rombongannya berhasil mendarat di Ternate. Mereka berhasil memborong rempah-rempah. Pada tahun 1586, Thomas Cavendish menggunakan rute pelayaran yaitu Selat Magelhaens, Samudra Pasifik untuk menuju Indonesia. Mereka setelah sampai di Filipina melanjutkan berlayar ke Maluku. Yang keempat, Belanda. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Belanda terjadi pada tanggal 27 Juni 1596. Orang pertama yang diutus oleh Ratu Belanda adalah Cornelis de Houtman bersama Peter de Keyser. Cornelis de Houtman memilih jalur pelayaran yang berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya. Houtman memilih langsung mendarat di Banten. Awalnya mereka diterima penduduk Banten dengan penuh persahabatan. Namun setelah beberapa orang dari mereka berperilaku kasar, Sultan Banten bersama orang-orang Portugis yang telah datang lebih dahulu di Banten mengusir rombongan orang Belanda itu. Ekspedisi itu bisa dibilang gagal, namun juga dapat dianggap sebagai keberhasilan bagi Belanda, karena Belanda telah berhasil menemukan jalan menuju Pulau Rempah-Rempah. Dan sejak saat itu, Belanda mulai berani berlayar untuk berdagang ke timur, terutama ke Indonesia. Pada tahun 1598, kapal-kapal dagang Belanda datang lagi ke Banten dipimpin oleh Jacob van Eyck. Kedatangan mereka kali ini diterima dengan baik oleh penguasa Banten. Hal itu karena Jacob dan teman-temannya bersikap sopan dan kooperatif. Sejak saat itu makin banyak kapal dagang Belanda dan berlayar ke Indonesia. Untuk memantapkan pemahaman anak-anak semua tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa, berikut cuplikan tentang penjelajahan samudra. Ketika sebagian besar muka bumi masih diliputi kegelapan, rempah-rempah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari darah dan daging manusia. Selama ratusan tahun, pulau-pulau penghasil rempah selalu melengkapi dan hidup dalam imajinasi liar bagi dunia. Dalam Nathaniel's Nutmeg disebutkan, pulau-pulau itu telah tercium baunya jauh sebelum tampak. Bau yang bahkan bisa tercium dari dalam kitab suci Injil dan Al-Quran. Para pedagang Cina membawa rempah-rempah dan menyembunyikan di balik timbunan sutra. Para pedagang Arab menyembunyikan pulau-pulau penghasil rempah di balik berita-berita bohong tentang manusia-manusia kanibal pemburu kepala. Persaingan antara Portugis dan Spanyol dalam menemukan pulau-pulau penghasil rempah membawa dunia ke perjanjian diplomatis terbesar yang pernah ada sepanjang masa.
Dunia dibagi menjadi dua bagian dalam perjanjian Tordesillas 1494. Sebelah barat untuk Spanyol dan sebelah timur untuk Portugis. Bartolomeo Dias berputar-putar mengelilingi Tanjung Harapan pada tahun 1488. Christopher Columbus sebenarnya sedang mencari jalan menuju Hindia ketika tersesat dan menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Di tahun 1497, Inggris ikut mengambil bagian dalam pencarian rute langsung. Namun John Cabot hanya berhasil tiba di Amerika Utara, sementara Vasco da Gama dari Portugis berhasil mencapai Calicut setahun kemudian. Jatuhnya pusat dagang rempah di India dan Malaka ke tangan Portugis memperbesar kemungkinan Eropa untuk menemukan pulau-pulau penghasil rempah. Alfonso de Albuquerque memerintahkan dua armada di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Sarau untuk melakukan penelusuran ke timur. Mereka berlayar dari Goa India ke Malaka, kemudian dari Malaka melalui Madura, Bali, Lombok, dan Aru sampai di Banda. Pada tahun yang sama, armada Portugis yang lain juga tiba di Ternate. Penemuan atas pulau-pulau penghasil rempah Banda dan Ternate memperuncing persaingan antara Spanyol dan Portugis. Perseteruan ini selesai dengan dibaginya kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku dalam perjanjian Zaragoza. Kurang dari 100 tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol di Kepulauan Rempah, Belanda dan Inggris juga tiba dan ikut menancapkan kekuasaannya. Jalur laut inilah yang menjadi cikal bakal jalur maritim dunia hingga hari ini, menegaskan posisi jalur rempah sebagai rute yang jauh lebih penting dibandingkan jalur sutra. Berakhirnya Perang Salib menandai dimulainya era penjelajahan paling spekulatif yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Keberadaannya yang misterius, serta kebutuhan yang terus meningkat, dan harga yang sangat mahal ketika itu membuat pulau-pulau penghasil rempah begitu diburu. Eropa bermaksud mematahkan monopoli pedagang Arab selama ratusan tahun dengan menemukan surga yang mereka hayalkan. Setelah tahun 1500, tidak ada lagi rempah yang dimiliki tanpa adanya pertumpahan darah. Ditulis penyair Prancis, Voltaire. Bagaimana tanggapan anak semua tentang cuplikan tadi? Jadi, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan dan masukan, dipersilakan di forum diskusi. Terima kasih.